Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu rabbi wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha thumma amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-An'am ayat 92. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 93 dan Al-An'am ayat 94, kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 95. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'. Wa man qala sa'unzilu misla ma anzala Allah. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am ayat 93, Ibnu Katsir di dalam kitabnya menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban", beliau mengatakan bahwa la ahad azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi. Tidak ada orang yang paling zalim di hadapan Allah melainkan mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah.
mereka berdusta atas nama Allah atau mereka berdusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan juga di sini, faja'ala lahu syarikan aw waladan. Maka orang-orang zalim tadi menjadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu baginya atau memiliki anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan atau biang dari kesyirikan itu sendiri. Kenapa disebut biang dari kesyirikan atau raja dari kezaliman? Karena sesungguhnya dia menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menzalimi manusia misalnya, dia hanya melakukan kezaliman biasa. Tapi ketika dia melakukan kezaliman kepada Tuhannya manusia, Tuhannya alam semesta, maka sungguh dia telah melakukan biangnya kezaliman, rajanya kezaliman. Kenapa? Yang dia zalimi adalah rajanya alam semesta. Maka Allah Ta'ala mengatakan, waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Atau mungkin dia mengatakan Allah Ta'ala akan memberikan aku wahyu seperti mana Muhammad diberikan wahyu, walam yuha ilaihi syai'un, padahal sama sekali Allah tidaklah memberikan wahyu kepada mereka. Maksudnya adalah orang-orang yang mengklaim kenabian pada dirinya padahal mereka bukanlah seorang nabi, alias yang kita sebut dengan nabi-nabi palsu. Ini biangnya kezaliman, Pak. Dan Allah Ta'ala mengingatkan, bahkan mengancam dalam Al-Quran, bahwa kezaliman yang dilakukan seorang hamba di atas muka bumi ini kepada manusia, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan siksa di alam akhirat nanti. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan nantinya di akhirat. Pak, kita berjalan di tengah terang menerang, di bawah terik matahari, atau di bawah sinar rembulan, atau di bawah sinar lampu, terang jalan kita. Itu pun kadang tidak sampai pada tujuan yang kita inginkan. Apalagi ketika kita berjalan tidak ada secercah cahaya pun di hadapan kita. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman akan menjadikan kegelapan bagi orang yang melakukan kezaliman di akhirat nanti. Maka na'udzubillah, di akhirat nanti kita kepengen menuju surga dengan selamat, sehingga kita disampaikan udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kamu ke dalam surga dengan selamat, dengan aman sentosa, nikmatilah makanan dan minuman yang dipersiapkan oleh Allah Ta'ala di dalamnya. Kita ingin begitu. Tapi ketika kita di akhirat nanti, kezaliman kita lakukan di dunia dan Allah balas kezaliman itu dengan kegelapan di hari kiamat, na'udzubillah, dak pacak berijo lagi. Pak, rumah kita paling 20 kali 20, jangan dak berjadian. Mati lampu, dak pacak bergerak Pak kita. Nak bergerak ke sana tertumbur, nak bergerak ke sana tertumbur, nak bergerak ke sana peci guci pecah karena tersepak tertendang. Itu 20 kali 20 saja tidak mampu kita berjalan dengan efektif, dengan baik dalam kegelapan, apalagi di padang mahsyar. Apalagi di padang mahsyar. Di kuburan pun demikian. Pak, kalau secara logika saja Pak, di kuburan itu jelas kegelapannya. Ngapo dak katik lampu? Kalaupun ada lampunya, bukan lampu itu yang menerangi kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, orang yang berbuat baik, yang beriman kepada Allah, diterangi kuburannya, diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala dalam kuburnya, sehingga dia terang menerang, merasa aman, tenang, tentram di dalam kuburannya. Tapi sebaliknya orang-orang yang kafir, tidak mau beriman, zalim kepada Allah, zalim juga kepada manusia, bahkan dia syirik, menjadikan sesuatu sebagai serikat Allah, menjadikan sesuatu sebagai saingan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekutu bagi Allah, atau mereka katakan Allah Ta'ala memiliki anak.
Bagi orang-orang Nasrani mengatakan Allah Ta'ala memiliki anak. Bagi orang-orang Yahudi, Allah Ta'ala memiliki anak juga, anak laki-laki yang bernama Uzair. Bahkan orang-orang musyrikin Mekah pun mengatakan bahwa Allah Ta'ala memiliki anak, tapi anak bukan anak laki-laki, anak perempuan. Siapa anak perempuan mereka? Anak perempuan Allah menurut orang-orang kafir Quraisy Mekah. Anak perempuan Allah menurut orang kafir Quraisy Mekah itu adalah al-malaikah. Para malaikat itu anak-anak perempuan Allah menurut mereka. Jadi ini jelas kezoliman yang amat sangat besar, biangnya kezoliman ketika kita berdusta atas nama Allah atau kita mendustakan Allah. Mendustakan Allah berarti tidak mempercayai bahwa Allah sebagai Tuhan, atau berdusta atas nama Allah. Dia berdusta tapi menyandarkan diri dari kedustaannya kepada Allah supaya orang lain percaya dengan kedustaan yang dia perbuat. Maka Allah Ta'ala mengatakan dengan tegas, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan, أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ, atau orang itu berkata, uhiya ilayya, aku telah diwahyukan oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah. Walam yuha ilaihi syai', padahal dia sama sekali tidak pernah diberikan wahyu oleh Allah. Artinya ada orang-orang yang mengikrarkan diri sebagai seorang nabi padahal dia itu nabi palsu. Yang disebut sini bukan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad nabi asli, Pak. Karena dari zaman dulu, dari zaman Nabi SAW, ada beberapa orang yang mengaku dirinya nabi di zaman Nabi. Ya, salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab. Dia bernama Musailamah Al-Kadzab, itu diberikan apa namanya? Diberikan gelar Al-Kadzab, ya. Namanya Musailamah. Kenapa diberikan Al-Kadzab? Diberikan gelar Al-Kadzab, arti Al-Kadzab itu, Pak, pendusta, pembohong. Karena dia mengakui dirinya seorang nabi seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan Muhammad diunjuk itu, diunjuk Al-Quran, aku diunjuk juga wahyu. Ngaku sebagai seorang nabi. Ketika ditantang oleh para malaikat untuk menyampaikan mana wahyu yang Allah wahyukan, sering saya sampaikan tentang apa namanya, karangan dari Musailamah Al-Kadzab tentang surat Al-Fil. Fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil, lahu uzunun tawil wa lahu zail. Itu menurut Musailamah Al-Kadzab sebagai wahyu yang Allah wahyukan kepada dirinya. Nak mirip-mirip dengan surat apa, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah ila akhirih. Bapak Ibu hadirin wal hadrat rahimakumullah. Dan orang-orang yang mengaku nabi ini, Pak, bukan hanya di zaman dulu, bahkan di tengah-tengah zaman kita pun banyak yang mengaku nabi. Apalagi mohon maaf di Indonesia nih, subur makmur nian, apa subur nian wong yang ngaku sebagai nabi, ya, subur nian. Tahun 2000-an awal, ya, ada orang mengaku dirinya nabi bernama Muhammad Musaddiq, ya. Muhammad itu Muhammad Musaddiq yang dibenarkan, ya, ngaku nabi. Bahkan ada yang ngaku bukan nabi, ngaku malaikat, mengaku sebagai Jibril. Ai pakam orang Indonesia nih, ya. Bukan cuma ngaku manusia, ngaku malaikat, ya, saking pakamnya. Nah Bapak Ibu hadirin, dan masih banyak lagi, cuman mungkin tidak terekspos. Ketika dia timbul langsung ditangkap oleh misalnya dari apa namanya, oleh Kementerian Agama, karena ini pencemaran agama dan lain sebagainya. Banyak, saya kira hanya saja tadi tidak terekspos lagi. Padahal yang terekspos ke kita ini salah satunya adalah Muhammad Musaddiq, ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai nabi. Atau ada orang yang mengklaim bahwa si fulan adalah nabi. Mungkin dia tidak mengklaim dirinya nabi, tapi orang lain mengklaim orang lain sebagai nabi. Ya, ada pendapat bahwa Ahmad apa namanya, Mirza Ghulam Ahmad, dia tidak pernah, katanya dia tidak pernah mengklaim dirinya sebagai nabi, tapi para pengikutnya mengklaim Mirza Ghulam Ahmad yang sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, ya, aliran Ahmadiyah. Ingat, Ahmadiyah bukan Muhammadiyah, ya, jangan salah, beda Muhammadiyah, beda Ahmadiyah. Kalau Muhammadiyah ormas, termasuk ormas besar di Indonesia, tapi kalau Ahmadiyah ini aliran, ya, Ahmadiyah aliran. Ada yang mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad tidak pernah ngaku nabi, tapi umatnya yang mengklaim Mirza sebagai seorang nabi.
Atau ada juga yang mengatakan Mirza itu memang ngeklaim dirinya sebagai nabi. Jadi ini adalah biang dari kezoliman. Kenapa? Karena dia mengklaim dirinya nabi, padahal Tuhan tidak pernah mengangkat dia sebagai seorang, tidak pernah mengangkat mereka sebagai seorang nabi. Maka kata Allah selanjutnya, wa man qala saunzilu misla ma anzalallah. Bahkan ada orang yang mengatakan Allah akan menurunkan wahyu kepadaku seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu-wahyu kepada para rasul-rasulnya. Maka Allah ta'ala mengatakan, walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil mauti. Kata Allah memperingatkan sekaligus mengancam, seandainya mereka melihat bagaimana apa yang dirasakan, apa yang temukan oleh orang-orang zalim ketika dalam kondisi sakaratul maut. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan ketika orang-orang zalim itu Pak dalam kondisi sakaratul maut, fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aidihim. Sedangkan pada waktu itu para malaikat duduk di tengah-tengahnya, duduk di hadapan mereka orang-orang zalim ini. Seraya malaikat berkata, akhriju anfusakum, keluarlah wahai jiwa yang kotor, keluarlah wahai jiwa yang keji. Kenapa? Karena dia mengklaim dirinya sebagai seorang nabi padahal bukan nabi, atau dia berdusta ke atas nama Allah. Mereka katakan Tuhan punya anak, Tuhan punya saingan, padahal sama sekali Allah tidak memiliki serikat, Allah juga tidak memiliki anak, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah kata Allah, Allah mengancam seandainya mereka melihat orang-orang zalim itu dalam kondisi sakaratul maut, tidak kegalak lagi mereka melakukan kezaliman. Kenapa? Berat Pak. Saya pernah menyampaikan di masjid kita ini, ketika orang yang hendak meninggal dunia itu orang baik Pak, malaikat datang pun dengan wajah yang berseri-seri. Malaikat datang dengan wajah yang berseri-seri, tidak memberikan rasa takut kepada orang yang akan dijumpainya. Duduk di areal kepala laki-laki yang soleh yang akan meninggal itu. Setelah waktunya tiba, kata malaikat maut, keluarlah wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keluarlah Pak ruh tadi dari jasad orang yang soleh tadi, sedikit demi sedikit dari areal ubun-ubunnya, keluar dari ubun-ubunnya ruh kita tadi. Jadi pertama kali kosong di dalam tubuh kita ini adalah kaki, karena ketika ditarik ke atas berarti pertama sekali kosong adalah kaki kita dari ruh. Lembet pelan malaikat nariknya, takut menyakiti orang yang soleh tadi. Tapi sebaliknya, ketika yang hendak dijemput oleh malaikat itu orang bejat, orang kafir, zalim kepada Allah, begitu juga zalim kepada manusia, malaikat datang dengan jiwa, dengan muka yang masam, dengan muka yang menakutkan, lalu duduk di sekitar kakinya, lalu mengatakan, akhrij ukhruj ayyuhal nafsul khabisah, keluar wahai jiwa yang kotor, jiwa yang keji. Dah galak Pak keluar, disentak, ditarik oleh malaikat dari ujung kakinya, dari jari jemari kakinya, ditarik oleh malaikat, disentak Pak. Kalau yang wong soleh lembet takut menyakiti orang yang akan meninggal ini. Tapi kalau orang yang jiwanya kotor, selalu bermaksiat, bahkan kafir kepada Allah, ditarik dari ujung kaki, bukan lembet-lembet ditarik, malah sengaja disentak supaya merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut itu. Itu kata Allah, seandainya mereka melihat bagaimana orang-orang zalim itu yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi, atau mereka mengklaim bahwa Allah Ta'ala punya sekutu, atau mereka mengklaim Allah Ta'ala memiliki anak dan lain sebagainya, seandainya mereka melihat bagaimana posisinya ketika dalam kondisi sakaratul maut, takkan pernah dia melakukan itu, saking menakutkannya apa yang terjadi ketika sakaratul maut bagi orang-orang zalim. Maka kata Allah, walau tara, seandainya kalian melihat, iziz zalimuna fi ghamaratil mauti, ketika para orang-orang yang melakukan kezaliman itu di dalam kondisi sakaratul maut, wal malaikatu basitu aidihim, ketika para malaikat sudah menyorongkan tangannya duduk di sekitarnya, lalu mengatakan, al-yaw akhriju anfusakum, keluarlah kalian
ya dari tubuh kalian ini. Al yauma tujzauna adzabal hun, hari ini kata malaikat kamu akan diberikan balasan dengan azab yang amat sangat menghinakan, azab yang amat sangat menyedihkan. Kenapa? Karena di dunia kamu menghina Allah, maka pada hari ini azab pun akan diberikan kepadamu, azab yang menghinakan, yang menyakitkan dirimu. Adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allah, karena sebab kamu berkata-kata dusta ya kepada Allah, atau berkata-kata dusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Ghairal haqqi, Anda berbicara tentang Allah bukan yang benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, bahkan kalian tentang ayat-ayat Allah kalian menyombongkan diri, tidak mau menerima, tidak mau nurut atas apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi ayat 93 dalam surat Al-An'am ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi padahal mereka bukan nabi, mereka juga mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu di dalam di dalam ketuhanan, Allah taala memiliki anak ya dan lain sebagainya, maka mereka dikategorikan orang-orang yang paling zalim ya, orang-orang yang paling atau biang kezaliman yang mereka lakukan. Dan pada akhirnya nanti sebelum kiamat tiba, ketika mereka meninggal dunia, di situ Allah sudah berikan azab bagi mereka, azab yang menyedihkan, yang menyakitkan bagi mereka, karena di dunia dulu semasa hidupnya mereka senantiasa berkata-kata dusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada ayat selanjutnya, di ayat 94 di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ji'tumuna furada." Kata Allah, kamu telah datang kepada kami furada, sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sama seperti ketika kami menciptakan kalian pada awalnya. Pak, setiap kita nanti datang kepada Allah sendiri-sendiri. Dak pacak kita datang, Tuhan aku bawa pengacara, Tuhan aku bawa juru bicara, Tuhan aku bawa aku bawa bodyguard, sendiri-sendiri di hadapan Allah. Kata Allah Ta'ala, walaqad ji'tumuna furada, kalian akan datang kepada kami sendiri-sendiri, sendiri-sendiri, suami sendiri, istri sendiri, ketika menghadap Allah Ta'ala. Nah baru nanti dipertemukan ketika sudah dimasukkan ke dalam surga, suami masuk surga, istri masuk surga, anak masuk surga, berkumpullah kamu. Apalagi kalau surganya selepel, Pak. Kalau surganya selepel, dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Tapi sebelum sampai ke surga, nafsi-nafsi, nafsi-nafsi. Maka ada orang yang berwasiat begini, Pak, kalau aku mati kubur kaku dekat emak kamu atau kalau aku mati kubur kaku dekat bapak kamu atau buat kami selubang Misal dia berwasiat kepada anaknya. Untuk apa? Kalau hanya sekedar agek pas kami dibangkitkan bergandengan lagi, kami berdua lagi, ada yang nyago, dak hati itu, Pak. Dewek-dewek, nafsi-nafsi, tergantung amalan kita masing-masing. Kalaupun nanti dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dua-duanya masuk surga. Kalau sikok surga, sikok neraka, mak mano nak bertemu. Dak kado wong neraka nak turun ke wong surga, nak turun ke neraka. Aman wong neraka pasti kepengen masuk surga, tapi wong neraka wong surga dak galak turun ke neraka. Nah Bapak Ibu, jadi walaupun anak kita misalnya, atau kita berwasiat kepada anak kita, nak age kubur kaku dekat bapak kamu kubur kaku misalnya di dekat emak kamu atau kubur ke kami selubang karena dak katik tempat lagi. Pak, itu kalau dia berwasiat berpikir bahwa nanti ketika dibangkitkan berdua lagi, tidak bersama-sama lagi, saling gandeng, saling jagan, tidak. Itu hanya untuk memudahkan anaknya ketika berziarah saja, tidak tidak lulu lalang, aduh sikok di sana, aduh sikok di sini, aduh sikok di sana. Sudah kumpul ke meja di sikok, sekali duduk, sekali ziarah, selesai. Nah Bapak Ibu, jadi ketika niatnya dikumpulkan di dalam didampingkan antara ibu dengan bapaknya, antara anak dengan ibu bapaknya, antara suami dengan istrinya, didekatkan, bukan artinya nanti
apa namanya di akhirat nanti akan saling menjaga? Tidak. Bahkan ada yang ngomong, tenang benak, di situ ada bapak kau juga, dak ada bapak kau diam baik. Lah, bapaknya lagi dak pacak ngijo ke untuk dirinya, apalagi nak nolong kamu. Jadi itu hanyalah untuk mempermudah orang berziarah saja. Kalau niat untuk mempermudah berziarah silahkan. Tapi kalau ada pikiran, ada keyakinan bahwa dia menjaga kita, misalnya, ya, tidak perlu takut mak, di situ ada laki kamu, ada bapak nyago kamu. Tidak kesaling jago pak. Ya, bapak yang tidak kado nak nangani malaikat, dia yang kena tangan oleh malaikat. Ya. Oleh sebab itu, walaqad ji'tumuna furada, kata Allah, kalian datang kepada kami sendiri-sendiri, nafsi furada, kama khalaqnakum awwala marrah, seperti mana kami menciptakan kalian dulu pertama sekali. Adam dewean, Hawa dewean, age lahir mak itu, lahir lagi mak itu, lahir lagi. Jadi sendiri-sendiri kita pak, sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan saling ngandal ke. Karena mohon maaf ada orang yang begini, alhamdulillah Ustaz, ngapo anak aku lah hafal Quran. Iya, mana anak kamu hafal Quran, anak kamu yang bagus. Kalau kamu masih berjudi, masih kena dosa tulah. Anak kita yang hafal Quran, bukan kita. Kadang kita ngandalkan, anak aku ada, dak kado diambai anak aku, dak nolong aku. Betul, kendak kita tuh anak kita nolong kita, dan kendak anak juga pasti nak nolong bapaknya, nak nolong mamanya. Cuman tadi Allah Ta'ala mengingatkan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Anak kita yang hafal Quran tadi, ketika akan memberikan apa namanya syafaatnya kepada ibu bapaknya, pasti izin dulu kepada Allah. Tuhan, aku boleh tak ngunjuk syafaat ke mama aku, ngunjuk syafaat ke bapak aku? Kata Tuhan, kasih, berikan, baru pacak ngunjuk. Tapi kata Tuhan jangan. Ngapa Tuhan tak boleh? Bapak kau itu berjudi, bapak kau itu melakukan perbuatan ini perbuatan itu, dia cuma ngandal ke kau karena kau hafal Quran, maka sudah dosa donjuk. Sudah pak, nak cak mano baik kepengennya anak ngunjuk syafaat kepada bapaknya, ini tak kepacak, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Jadi nafsi anak hafal Quran, bapak usahakan juga untuk menghafal, karena malu kalau anak hafal bapak idak misalnya. Anak baik, bapak berusaha untuk menjadi wong baik juga. Ngapa? Karena malu anak dak kado anak jadi baik, kita wong tuanya idak jadi baik. Jadi motivasi boleh, tapi kalau ngandal ke dak jadi. Atau mungkin anak ngandal ke bapaknya karena bapaknya kiai. Tenang baik, bapak aku kiai, dak kado bapak aku dak nolong pas di hari di padang masyarakat. Memang bapak kita kepengen nolong pak, ini anak aku. Cuman Allah kasih kesempatan untuk memberikan syafaat atau tidak. Kalau Allah bilang jangan, sudah dapat cak ngijo kenyo. Karena hanya hanya keputusan Allah yang dijalankan pada waktu itu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita niatkan, tidak akan pernah bisa terrealisasi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Kata Allah, kamu di dunia lah saro-saro, becarian harta, becarian jabatan, pas mati wa taraktum ma khawwalnakum, kamu pasti akan meninggalkan apa yang kamu dulu usahakan di dunia. Kita punya duit banyak pak, rekening woi ngambur, rekening galau berisi galau, bukan rekening kosong pak, berisi galau rekening kita. Rumah kita bagus, kita punya usaha, punya ini punya itu, hasil dari gawean kita selama hidup ini. Mati kita pak, selesai, ditinggalkan itu, jadikan warisan untuk anak istri kita yang kita tinggalkan. Maka kata Allah, kamu di dunia sibuk nyari, pas kamu mati kamu tinggalkan apa yang kamu cari, lupa dengan Allah. Nah ini rugi. Ustadz, kalau itu apa tidak boleh kita mencari? Boleh, bahkan diperintahkan kita untuk mencarinya. Hanya saja tolong jangan lupakan dirimu. Kita lah dapat harta yang kita cari, alhamdulillah Allah mudahkan untuk digapai, untuk didapat. Jangan lupa kau juga perlu dengan duit tadi. Bagaimana caranya? Bagikan atau berikan, ya, infakkan kepada fakir miskin. Setiap kita berikan itu tertransfer
ke rekening pribadi kita yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Kita donasikan harta kita untuk masjid. Ini apalagi masjid kita masih butuh banyak dana untuk menyempurnakan renovasi ini. Kita sisihkan harta kita untuk masjid. Setiap kali kita sholat, orang sholat di dalam itu, maka kita mendapatkan transferan ke rekening pribadi kita, yang mana kita akan nikmati rekening itu di akhir nanti, di akhirat nanti, bukan di dunia, di akhirat nanti kita akan dapatkan. Maka jangan pelit tentang untuk dirimu sendiri. Kita nih kadang mohon maaf sibuk nyari nafkah siang malam, untuk kita dewek lagi pelit minta ampun. Kalau untuk kita lagi pelit, apalagi untuk uang. Untuk apa kamu bercari kalau tidak dinikmati? Boleh nikmati untuk duniamu, tapi jangan lupakan bahwa dunia ini sementara, ada kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Kalau di dunia saja Anda pikirkan kenikmatannya, selayaknya juga kita akan memikirkan kenikmatan di akhirat nanti. Maka donasikan hartamu untuk masjid, untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin, janda-janda tua, ya, yang tidak mampu lagi mencari nafkah. Janda tua, kalau janda muda banyak yang perhatikan. Kalau janda tua lah dak kati yang perhatikannya. Jadi oleh sebab itu kata Allah, wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annakum fikum syuraka. Kata Allah Ta'ala, bahkan ketika kalian membawa, seandainya boleh membawa sekutu-sekutu yang mereka selama ini sembah, bawalah kata Allah kalau memang itu ada manfaatnya untuk kamu. Dak kati Pak, kita bawa si fulan karena dulu si fulan ini kami sembah, bawalah ngadap Tuhan, dak pacak ngapu-ngapu di hadapan Allah. Maka kata Allah, laqad taqatta'a bainakum, telah putus semua usaha mereka, tak mampu lagi mereka selamat dari neraka. Wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun, dan mereka sesat, ya, berbeda atas realita yang ada dengan keinginan mereka dulu tinggal di dunia. Kalau dulu di dunia mereka mengatakan di akhirat nanti kita selamat, kita main, kita ini, rupanya berbeda apa yang dia temukan realitasnya di akhirat dengan apa yang dia inginkan dulu di dunia. Kenapa? Karena di dunia dia melakukan kezaliman, dia tidak taat kepada Allah, maka angan-angan dia tentang surga hilang begitu saja, karena tidaklah mendapatkan surga karena mereka tidak taat dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lapaklah jam 6 ini. Kita buka sesi tanya jawab. Yang nak bertanya, Bapak Ibu diaturi, dipersilahkan. Silakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi dijelaskan bahwa kalau kita tuh mati itu apa? Ruhnya ditarik, ya, keluar. Nah, yang jadi pertanyaan, di dalam kubur itu banyak sekali terjadi peristiwa seperti tadi disebutkan bahwa sempit, terang, gelap. Nah, itu peristiwa-peristiwa yang sana ada malaikat yang mungkar dan nangkir itu. Nah, yang jadi pertanyaan kan yang merasakan segala macam tadi itu adalah ruh. Kalau jasanya kan sudah tidak berdaya lagi merasakan itu. Nah, ini tolong penjelasan Ustaz. Apakah ruhnya tadi ikut dalam kubur? Atau sedangkan menurut informasi yang didapat dari Ustadz Abdul Somad itu ruh baik di tempat yang lain, ruh jahat di tempat yang lain juga. Nah, ini bagaimana Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa alam kubur itu adalah urusan gaib. Itu satu, urusan gaib. Bukan nyata di mata kita, tapi gaib. Yang gaib itu ada tapi tak mampu kita melihatnya. Itu satu dulu. Yang kedua, adapun urusan ruh, di dalam Al-Quran disebutkan yas'alunaka 'anir ruh.
Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, tentang arwah-arwah ini. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan wahai Muhammad kepada mereka, ruh itu urusan Allah, urusan Tuhanku. Kita tidak sampai ilmu kita situ. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Adapun yang diberikan Allah ilmu kepada manusia hanya segelintir. Artinya kalau memang pikiran kita tidak sampai, sudah. Karena memang Allah berikan ilmu kita tadi tidak sampai kepada tahap itu. Namanya ghaib. Adapun ruh tadi ketika sudah dicabut oleh malaikat lalu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, ruh itu baina asabi'ir rahman, dipegang, digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika akan dikembalikan lagi, Allah kembalikan kepada jasad masing-masing. Dan bagaimana cara mengembalikannya dan cak mano terjadinya itu Allahu a'lam. Ndak pacak kita nak menjelaskan secara perinci seperti yang kita lakukan di dunia, karena ini adalah hal yang gaib, sedangkan yang di dunia kita lakukan yang nyata, yang zahir. Jadi kita harus yakini dulu pertama bahwa azab kubur benar adanya. Wal qabru haqqun, azab kubur itu hak adanya. Azabun nar al jannatu haqqun wan naru haqqun, surga neraka benar adanya. Kita percaya itu dulu, tinggal mak mano pacak terjadinya itu Allahu a'lam. Sama seperti apakah ruh yang disiksa di dalam kubur atau ruhan wa jasadan, ruh dan jasad yang disiksa dalam kubur. Para ulama mengatakan yang disiksa ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Tapi mamano jasad ini kan hancur dimakan cacing tanah. Nah, ini tidak terti lagi kita, Pak. Kita katakan Allahu a'lam. Kita hanya menyandarkan kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Pak, kita nih sehat kadang, tapi di dalam kulit ini ada penyakit, terasa sakit di sini, sakit sini, padahal kejinguannya sehat-sehat baik. Contoh misalnya ada orang sakit perut, Pak, diam be dia. Kita pas nyingoknya tidak tahu kalau dia sakit perut. Kita tanya, ngapo kamu diam baik? Sakit perut aku. Tidak kejinguan sakit tadi, Pak. Kenapa? Karena yang kita jingok ini zahirnya, sedangkan yang sirnya, yang batinnya tidak nampak di mata kita. Jadi ketika ditanyakan bagaimana ruh nanti ketika kita dibalikkan di kuburan lagi, kan dikubur lalu ditanya, kalau bisa menjawab kita dibukakan pintu surga, tidak pacak dibukakan pintu neraka, disiksa oleh mungkar dan nakir dan sebagainya. Itu wallahu a'lam bisawab, kita tidak tahu, Pak. Yang jelas contoh saja ini, Pak, contoh saja Fir'aun itu dilaknat. Kalau kamu nak nyingok Fir'aun itu ada di Mesir, di museum Mesir, jingok ada malaikat nanganinya di dalam peti kaca, Pak. Pacak kita jingok, jelas ini manusia ini lah, jelas nerakonya lah, jelas jingok lah, dia terteduk situ, tergoleng situ. Nyatanya di mata kita begitu, tapi secara abstraknya Allahu a'lam, tidak tahu kita. Namanya behal gaib, namanya behal gaib. Di tengah-tengah kita sekarang ini ada saja, Pak, malaikat. Di masjid kita sekarang ini sedang duduk mencatat siapa yang dengeri, siapa yang tidur. Nyatat, Pak. Cuman kita tidak tahu mana malaikatnya. Kenapa? Karena malaikat itu gaib, sedangkan kita jelas nyata. Jadi urusan seperti ini memang tidak pacak nak di ejo-ejo ke, nak dinalar ke mano ceritanya nih. Tidak pacak, Pak. Mentok. Kalau kita kita bahas melalui antropologi ini tidak kedapat. Kenapa? Karena kita berbeda alam, ya. Kita berbeda alam. Mereka sudah alam barzakh, kita masih alam dunia. Kalau sudah berbeda alam, sudah memang tidak pacak ngejoknya lagi, tinggal kamu beriman atau tidak beriman. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira itu, Pak. Yang lain, Bapak dulu, nanti baru Bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada kaitan sama hal gaib di kubur tadi. Ya. Kan banyak cerita di sekitar kita nih, setelah ada yang meninggal kan katanya masih ada yang dalam 40 hari istilahnya jiwa ini masih gentayangan rohnya di sekitar kita. Apakah itu emang benar, Tat? Kalau sepengetahuan saya sih nggak masuk itu di pikiran kita, Tat, bahwa ini kan sudah lain alam kayak gitu. Apakah itu sekedar perbuatan jin lah kayak gitu? Mohon penjelasannya, Tat. Baik, Pak. Ketika kita meninggal,
ruh itu langsung diserahkan kepada yang punya, yaitu Allah Ta'ala. Dan ruh ini dipegang oleh Allah, akan dikirimkan kepada orang yang punya ruh ini ketika Allah menghendakinya. Jadi kalau misalnya ada pendapat ketika mati sebelum 40 hari ini kadang masih balik ke rumah nyingok yapo gawe bininya, nyingok yapo gawe anaknya, udah ada katik itu tuh. Itu khurafat. Itu khurafat. Adapun misalnya orang mengatakan tapi nyata Ustaz, ngantu ngetok pintu, tahu-tahu kamarnya pintunya terbuka tertutup, pintunya terbuka tertutup, tahu-tahu mati ngedup lampu, mati lampu, tak tek. Itu bukan wong yang ini Pak, bukan yang mati itu yang laku, itu jin. Itu kalau Ustaz aku tejengok nian asli mukanya dia, itu bukan wong ini tak kebangun lagi Pak. Yang melakukan itu adalah korinnya. Korin itu dari golongan jin, ya, yang mendampingi kita dari lahir sampai mati. Jin itu yang basic kita hal-hal yang jahat, ya, itu korin. Nah yang korin inilah yang kadang menampakkan diri serupa sewajah dengan yang mati tadi. Nah ngantuni anong itu aku asli tejengok mukonyo. Tidak, bukan wong yang ini Pak, bukan wong yang ini. Yang kita jengok itu adalah jin yang menyerupai orang yang sudah meninggal dunia. Jadi bukan ruhnya yang gentayangan laju jadi ngantu dan sebagainya, bukan. Bahkan orang yang tidak diterima bumi, tidak terima langit, tidak terima bumi, salah satunya wong yang berutang Pak, mati meninggalkan hutang dan hutangnya tidak dibayar. Kata Nabi SAW, ruhnya itu tidak diterima langit, tidak terima bumi. Kalau bahasa kita gentayangan, walaupun ruhnya gentayangan tidak pacak nak nganggu kita tuh. Yang nganggu tadi adalah para jin, ya, para jin. Adapun ruh tadi sudah tidak bisa lagi ngapu-ngapu, tidak pacak lagi ngapu-ngapu. Jadi yang kita jingok, yang kita rasakan itu bukanlah orang yang mati tadi balik lagi, tapi ini gawean jin, ya, gawean jin korin yang selama ini menemani orang yang meninggal dunia, sehingga dia menakut-nakuti orang yang masih hidup, bahkan kalau bisa menjadikan murtad orang yang masih hidup tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf bila mana pertanyaan saya kurang berkenan dengan kawan-kawan semuanya. Nah begini Ustaz, ini di dalam penjelasan tadi dalam pengertian atau arti daripada ayat 94. Nah di situ ada kata kami. Nah sedangkan kita mengetahui bahwasanya Allah itu esa, Allah itu satu. Nah di sini kami ini adalah kata jamak. Nah bila ada orang bertanya, misalnya ini terus terang saja Ustadz, pergaulan saya memang kadang-kadang teman saya banyak yang non muslim. Ya. Nah di situ kadang-kadang kalau kita bicarakan masalah mereka itu kan lain dengan kita. Nah seandainya ada yang bertanya demikian, berarti kamu juga Allah itu lebih dari satu, banyak. Nah ini bagaimana kita menjelaskan kepada mereka yang belum mengerti? Terima kasih. Baik. Pertanyaan ini juga pernah ditanyakan beberapa saat yang lalu, tapi kita coba jawab lagi. Bahwa ketika di dalam Al-Quran menggunakan kata jamak nahnu, ya, misalnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Kok di situ kami, bukan saya, ya? Karena Allah itu esa satu, selayaknya menggunakan kata-kata saya, bukan kami, kata jamak. Jawabannya begini Pak, Allah itu esa satu, seesa satu, tidak dua, tidak tiga, apalagi lebih dari itu, satu, tidak lebih, tidak kurang. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu ini, ketika menggunakan kosakata jamak kami atau kita, itu untuk bahasa kita mulotofah. Kalau bahasa Arabnya mulotofah itu untuk bahasa kita apa, bahasa kitanya supaya dekat dengan hambanya, tidak terlalu berjarak. Kalau saya betul kita bilang otoritasnya Tuhan ini cak sombong nian. Memang Allah kalau memang nak sombong, Allah layak untuk sombong. Cuman Allah Ta'ala ingin dekat dengan kita dengan cara kita, maka disebutkan nahnu, kami. Contoh Pak, contoh.
Presiden menandatangani perpres misalnya, peraturan presiden. Lalu memanggil memanggil wartawan, lalu mengatakan kami baru saja menandatangani perpres. Kok presiden ngomong kami padahal yang menandatangani di dewek? Itu supaya dekat dengan rakyat, supaya tidak dikatakan sombong nian mentanglah dia sebagai presiden, saya atau gue. Makanya sebut kami. Atau kepala desa menyampaikan pengumuman kepada rakyatnya, baru saja kami ditelepon oleh Pak Lurah, padahal Pak Lurah cuma nelpon Pak Kepala Desa baik. Cuman tadi menggunakan kami, kata jamak, bukan saya ditelepon oleh Pak Lurah, tapi kami ditelepon oleh Pak Lurah, supaya lembut bahasanya, tidak kasar. Jadi bukan artinya ketika disebut kami langsung banyak jumlahnya, itu kan dari bahasa dari gaya bahasa bisa kita lihat ya. Kita saja begitu kadang menggunakan kosakata kami padahal kita sendiri, supaya tadi lembut ya. Kami baru saja bertemu dengan presiden. Kami awak kau dewean yang bertemu, ngapa nak kami kan tidak kati ong nyalainyo, jangan kami oi, kau, aku. Karena ini bahasa kita, maka diterima di dalam akal kita. Oh, bapak ini tawadu, dia rendah hati, tak galak ngomong saya, gue. Baru saja saya ketemu dengan Pak Presiden, tak galak cak kepakaman dong itu. Apalagi pakai gue baru saja ketemu dengan presiden, siapa kau gue. Jadi baru saja kami bertemu dengan Pak Presiden, padahal dia dewean yang bertemu dengan Pak Presiden. Kita yang dengarkan nganggu, tahu kalau dia dewean, tapi kita bilang bapak ini tawadu nian, dak galak ngomong saya, tapi kami. Nah, Allah Ta'ala ingin mengajarkan kita juga demikian. Jadi ketika menggunakan kami, bukan maksudnya Allah itu banyak sehingga menggunakan kata jama', tapi tetap satu ya, tetap satu. Makanya dalam Al-Qur'an ada ayat yang menegaskan bahwa tuh Allah tuh satu walaupun menggunakan kata ganti kami. Contoh misalnya Allah Ta'ala berfirman, qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Kata Allah, katakan Muhammad kepada mereka, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan lain kecuali aku, kata Allah. Nah, ini Allah tentukan, tidak ada Tuhan kecuali aku. La ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholata li zikri, dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, itu baru aku untuk mematahkan pikiran orang kalau kami di situ artinya jamak, tapi kami di situ artinya satu. Cuman tadi uslub bahasa ya, retorika bahasanya Allah Ta'ala mendekatkan dengan kita supaya tidak terlihat sombong atau kaku atau apapun lah namanya. Wallahu a'lam bissawab. Saya cukup jadilah dulu Pak ya, karena jam 6:17 ini. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mana jam yang benar ini? Jam ini apa jam itu? Oh, jam ini yang itu kelewatan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Jumpa lagi insyaallah kita di 2 pekan yang akan datang insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.